Eh, tak kasih tahu ya buat kamu yang nggak lolos seleksi PNS. Itu tuh mungkin cuman ketahan sebentar. Siapa tahu nanti toh dapat jalan, bisa dapat banyak IUP kayak yang itu loh. Tahu toh? Dapat tambang, jadi sugih kaya raya. Jadi nggak usah kecewa nggak lolos PNS, oke? Nama Kahiyang Ayu dan suaminya dengan tegas disebut-sebut dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah atau AGK. AGK mengatakan ikut memuluskan izin usaha pertambangan atau IUP perusahaan milik Kahiyang dan Bobi. Bahkan AGK menyebut keduanya dengan istilah Blok Medan. Oke, Blok Medan ini bisa diartikan sebagai geng penguasa yang kalau nggak disetujui IUP-nya bisa bikin berabe, mafia. Masa gitu sih? Ini fitnah apa bukan ya? Kan kita semua tahu kalau Kahiyang itu anak yang bersahaja. Bukan kaum mentang-mentang atau kaum mendang-mending. Bukannya mentang-mentang anak presiden, dia harus menyalahgunakan kekuasaan bapaknya. Lawang dulu aja, waktu bapaknya masih di periode pertama, Kahiyang itu pernah ikut tes CPNS di Solo. Waktu tes itu, dia juga berangkat sendiri tanpa bawa-bawa pengawal. Dan ternyata dia tidak lulus tes. Bapaknya nggak turun tangan gunakan kekuasaannya biar Ayang lulus. Keren kan waktu itu? Tapi jangan-jangan itu cuma pencitraan ya, curiga. Soalnya kok bisa ada liputannya dia berangkat ke lokasi tes. Kayak udah dipersiapkan banget gitu loh. Sejumlah media gede bahkan lengkap dengan mobil dan alat beratnya untuk meliput. Pejabat Pemkot juga terlihat tidak kaget dengan wawancara dari media massa kala itu. Jangan-jangan emang beneran cuma pencitraan ya. Mengenai Jokowi dan keluarganya yang gemar pencitraan, belakangan ini memang banyak analisis mengenai hal tersebut. Di medsos, kisah Jokowi masuk ke gorong-gorong dan naik mobil SMK sering dijadikan meme atau video bercandaan. Untuk mengolok-olok kebiasaan Jokowi yang sering membuat gimmick gitu ya. Kebiasaan bikin gimmick juga diikuti oleh anak-anaknya Jokowi. Sampai-sampai waktu Kaisang mulai belusukan ke Jakarta, tagline tutup gorong-gorong biar Kaisang nggak masuk situ itu sampai viral ya. Dikhawatirkan demi ambisi jadi gubernur, Kaisang bakal pencitraan serupa bapaknya, masuk gorong-gorong, bikin masyarakat termehek-mehek, lalu ngasih bansos, jadi deh dia gubernur. Kakaknya, Bapak Wapres terpilih kita yang terhormat Gibran Rakabuming, selama menjabat sebagai wali kota Solo, juga gemar memproduksi gimmick, mulai dari drama marah dan memarkir mobilnya di tempat dia marah. Dan herannya media bisa meliput Gibran mulai dari dia turun mobil, pasang wajah merah padam, sampai akhirnya membanting pintu dan pergi. Seartifisial itu. Kali lain Gibran marah-marah dengan mencopot lurah yang menurutnya menerima gratifikasi. Tepatnya menandatangani surat untuk memohon sumbangan bagi THR anggota Linmas. Lurah tersebut benar-benar dicopot saat itu. Tapi beberapa waktu kemudian, si lurah sudah dilantik menjadi lurah lagi. Di era kepemimpinan Gibran juga. Aneh ya. Bentar. Kok kita jadi nyinyirin keluarganya Jokowi ya? Tapi bukan cuma kita sih yang nyinyir loh. Majalah sebesar Tempo bahkan memuat tulisan Sukidi di rubrik Marginalia, rubrik yang disediakan untuk menggantikan catatan pinggir Gunawan Muhammad. Artinya, memang rubrik utama majalah Solo. Tulisan Sukidi itu berjudul Pinocchio Jawa. Bahkan sebelum membacanya pun kita tahu maksudnya untuk siapa tulisan tersebut. Bukan karena Pinocchio dan Jokowi itu sama-sama punya unsur kayu, karena Pinocchio adalah boneka kayu dan Jokowi adalah pengusaha kayu. Apakah keduanya gemar main kayu?
Ya enggak tahu, kok tanya saya. Pinocchio dibersamakan dengan Jokowi karena dikisahkan Pinocchio ini gemar berbohong. Jokowi pun dianggap demikian, mulai dari gemar membuat gimmick, pencitraan yang berlebihan, termasuk juga lupa sama janji-janjinya sendiri. Katanya anaknya biar jadi pengusaha saja, nggak usah main-main politik. Kenyataannya ternyata jangankan anaknya, mantunya, bahkan asistennya aja dipolitikan, mendadak dijadikan pejabat. Mungkin biar bisa jadi boneka kayunya kali ya. Nggak tahulah. Itu artinya bisa jadi omongan mantan gubernur Maluku Utara tentang keterlibatan Blok Medan emang bener. Gile aja dia berani menuduh Blok Medan kalau tanpa bukti. Betul nggak? Bisa dipersekusi pendukungnya Jokowi yang galak-galak itu. Bisa jadi dendeng balado, digepret, dicapain. Sudahlah. Diperkarakan dan mendadak semua penegak hukum menjatuhinya hukuman yang maha berat. Wah. Ada satu hal yang menarik. AGK, si mantan gubernur Maluku Utara ini ternyata adalah kader PKS. Dan tak lama setelah pengakuan AGK di persidangan, PKS resmi mengusung Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara. Mungkin PKS ada dalam tekanan ya, atau mendadak takut aja. Lututnya pada gemeteran semua, takut mendadak dikasuskan geng Solo atau Blok Medan, atau mungkin juga para mafia tambang. Ini bukan tidak mungkin loh. Tulisan Sukidi tentang Pinocchio Jawa menyebut tentang penguasa yang mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Termasuk juga dengan cara berbohong. Pinocchio Jawa juga disebut Sukidi merobohkan tatanan moral dalam republik. Tidak tahu berterima kasih pada perjuangan partai, termasuk juga jasa-jasa seorang ibu dan semua yang telah membesarkannya. Membaca tulisan ini entah kenapa membuat kita teringat hubungan antara Jokowi, PDIP, dan Ibu Megawati. Menjadi menarik juga fakta tentang KPK yang memang dilemahkan kekuasaannya lewat Undang-Undang KPK di periode kedua kekuasaan Jokowi. Kalau dulu KPK independen, Jokowi membuat KPK menjadi bagian dari pemerintah. Tidak aneh, meski AGK jelas menyebut nama Kahiyang dan Blok Medan, KPK terlihat belum bergerak dan memeriksa Blok Medan itu. Padahal kasus AGK ini nilainya nggak main-main loh. AGK didakwa menerima suap atau bahasa kerennya gratifikasi besarnya nggak main-main, 106 miliar. Lah kalau duit pelicinya saja 106 miliar, terus duit yang bisa dikorupsi berapa? Nggak mungkin kan cuma 10 M. Belakangan, KPK terlihat makin jadi perpanjangan tangan Jokowi. Cuma mengurusi kasus-kasus yang kira-kira bikin pengkritik Jokowi itu lemes lah. Kasus receh, kasus-kasus yang dipolitisasi, termasuk juga serangan ke sekjen PDIP Hasto belakangan ini, bikin kita berpikir, jangan-jangan memang Jokowi nggak tahu balas budi ya. Kasus Blok Medan ini juga membuat kita makin yakin tentang rumor bahwa Bahlil akan segera dilantik menjadi Menteri ESDM di ujung jabatan Jokowi yang tinggal 2 bulan ini. Walaupun cuma 2 bulan dan belum tentu dipakai lagi sama Pak Prabowo, tapi masa 2 bulan itu bisa berarti banyak untuk mengamankan kepentingan dan menyelamatkan oknum-oknum yang hobi bermain tarik tambang. Maksudnya bermain tambang. Apalagi kalau sampai anaknya terlibat. Buat anak, apa sih yang nggak bisa? Konstitusi saja bisa dirubah. Apalagi untuk mencegah anak terkena kasus atau skandal. Habis-habisan dong orang tua bakal menyelamatkannya. Sayangnya Jokowi lupa menyelamatkan bumi Indonesia yang konon makin rusak sejak hilirisasi gila-gilaan. Hilirisasi boleh dibilang hanya dalih Jokowi untuk menguasai industri strategis dari hulu hingga hilir. Mulai dari perkebunan yang banyak cuannya seperti sawit dan terutama tambang. Jokowi tidak peduli dengan perusakan alam yang diakibatkannya meski dunia berteriak. Lihat saja dari Google Map, wilayah Maluku Utara, Halmahera. Sejumlah tempat terlihat gundul dan ada aktivitas pertambangan.
Biasanya ditandai dengan adanya tempat pendaratan helikopter atau bahkan pesawat terbang di dekatnya. Anehnya lagi, tidak terlihat pembangunan jalan raya yang masif di daerah itu. Jalannya kecil, jelek, dan terputus. Mungkin biar lokasi-lokasi tambang itu tidak mudah ditemukan orang awam. Itu mungkin loh. Ingat, sebaik-baiknya bangkai disembunyikan, pasti tercium juga baunya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.